Salah satu kendala terbesar yang menyebabkan kita tidak dapat hidup tenang, tentram, penuh damai adalah kebohongan. Dusta di dalam pikiran atau hidup di dalam kebohongan sungguh melelahkan. Dan tidak ada orang yang hidup di dalam kebohongan dan dusta itu merasakan ketenangan. Pasti dihantui rasa bersalah. Belum lagi dia mengingkari satu realita yang sebenarnya sedang dia hindari. Atau dia menyangkali sebuah fakta yang karena pahitnya dia selalu menyangkal dan mengatakan itu tidak ada. Padahal itulah masalah utama yang ada di dalam hati seseorang. Misalnya ketika seseorang mengalami kelemahan atau problema persoalan hidup yang berat, makin ia ingkari dan makin ia sangkali, sesungguhnya makin ia tidak dapat tenang. Tapi dengan dia mengakui akan keberadaannya, persoalannya, dan dengan rendah hati mencari pertolongan dan memohon bantuan dari orang lain, tentu saja ini merupakan satu langkah yang baik agar dia tidak memikul persoalan dan bebannya itu sendiri. Begitu pula ia tidak mengingkari dan menyangkalinya. Karena makin diingkari, makin disangkali, makin persoalan itu menggerogoti ketenangannya, membuat hidup penuh ketegangan, penuh dengan segala kelelahan, dan makin melemahkan, membuat tidak berdayalah seseorang. Karena itu betapa pentingnya untuk seseorang yang memperbaharui pikirannya, pertama kali ia harus memerangi dusta. Tentu saja dengan diterangi fakta yang ada. Saya Nikolas Kurniawan kembali menemani di dalam Sabda Tuhan. Hari ini dari satu ayat masih dari Efesus pasal 4 tentang karakteristik atau kehidupan seorang pribadi baru yang dibaharui oleh Tuhan. Ayat yang ke-25 dari versi Alkitab Indonesian Literal Translation saya bacakan, oleh karena itu dengan membuang dusta, hendaklah kamu masing-masing berkata benar dengan sesamanya. Karena kita adalah anggota seorang terhadap yang lain. Ayat ini berkelanjutan dari karakteristik tentang seorang pribadi baru yang diperbarui oleh karya Tuhan. Yang tentu saja sebagaimana sudah dibahas kemarin bahwa pembaruan yang Tuhan kerjakan berawal dari pikiran kita, dari hati kita, dari batinia kita yang ada di dalam diri kita. Itulah yang Tuhan kerjakan. Agar kita bisa mengalami pembaruan pikiran, kita harus memberi diri diperbarui oleh tangan Tuhan, mulai dari dalam diri kita sendiri terlebih dahulu. Namun demikian di dalam ayat 25 Efesus pasal 4. Lanjut lagi Paulus mengatakan bahwa dengan membuang dusta. Berarti satu cara untuk pembaruan pikiran itu bisa terjadi, kita perlu membuang segala macam dusta dan kebohongan-kebohongan yang kita percayai dan kita pegang teguh dalam akal pikiran kita. Seringkali kita diajarkan untuk berpikir positif. Tetapi berpikir positif yang mengingkari hal negatif yang sedang terjadi melanda hidup kita adalah sebuah dusta. Atau berpikir baik pada saat hidup kita sedang sangat buruk dan kita mengingkari keburukan yang sedang terjadi itu juga adalah dusta. Atau kita menganggap diri kita kuat, kita bisa, kita mampu melakukan sendiri, itu juga adalah menyangkali akan sebuah keberadaan diri tidak berdaya. Padahal pemulihan baru bisa terjadi dengan kita mengakui bahwa kita hidup di tengah-tengah kebohongan yang harus kita akui. Di tengah-tengah dusta yang harus kita singkirkan. Karena itu perintah membuang dusta di dalam Efesus pasal 4 ayat 25 ini merupakan satu prinsip dasar sekali untuk pembaruan pikiran kita dan menjadi pribadi baru dalam diri kita itu bisa terjadi. Dan dikatakan lebih lanjut lagi kenapa kita perlu memerangi dusta, membuang dusta itu. Karena itulah awal mula untuk kita masing-masing berkata benar satu dengan yang lainnya. Karena kita adalah anggota seorang terhadap yang lain.
Paulus mengingatkan bahwa dalam hidup kita, di dalam makin dekat kepada Tuhan, harusnya kita makin terkait erat juga dengan sesama kita sebagai satu tubuh Tuhan. Kita adalah satu anggota terhadap yang lain, yang berarti kalau sama-sama anggota, kita tunduk kepada kepala. Dan kalau sama-sama anggota, ada keterkaitan erat antara anggota yang satu dengan anggota yang lain. Dan disinilah keterkaitan erat ini harusnya memang dijalani dengan kejujuran, tanpa ada dusta di antara anggota-anggota itu, tanpa ada kebohongan yang ditutup-tutupi begitu rupa, yang lalu kemudian ditampilkan tampak baik, tetapi sesungguhnya tidak baik. Karena itu memerangi dusta menjadi sangat penting untuk karakteristik pembaruan pikiran itu terjadi dan menjadi pribadi baru itu bisa terwujud. Karena memang berpikir benar bukan saja berani memerangi dusta, tetapi di dalam memerangi dusta kita juga harus berani untuk tidak mengingkari realita. Bila realita itu memang buruk, mengapa kita tidak akui itu sebagai sebuah keburukan? Atau fakta yang pahit jangan disangkali. Bila memang itu sesuatu yang pahit yang mau tidak mau harus kita hadapi, jangan menghindar dan lari dari fakta pahit itu. Jangan menyangkalinya. Tetapi jalanilah tentu saja di dalam bagian ini. Paulus ingin mengatakan supaya setiap orang percaya yang sudah dibaharui pikirannya oleh Tuhan, hidup bersandarkan Tuhan. Karena orang yang bersandarkan Tuhan itulah yang akan diterangi dengan kebenaran dari Tuhan yang memerdekakan. Inilah sebenarnya rahasia untuk kita bisa memerangi dusta dalam hidup dan pikiran kita. Yaitu kita mau diterangi oleh kebenaran yang memerdekakan itu. Kita hidup dalam terang, sehingga kita tidak menutupi sesuatu yang sebenarnya kita pikir itu adalah hal yang harus dihindari. Padahal sebenarnya itu hal yang harus ditangani. Makin kita menghindari persoalan dan tidak menanganinya, kita terus berjalan dalam kebohongan, makin beratlah sebenarnya masalah kita. Tapi makin kita mau diterangi oleh kebenaran kasih Tuhan yang memerdekakan hidup kita, dan kita mengakui bahwa kita lemah, tidak berdaya, ada realita pahit yang harus kita hadapi bersama dengan kekuatan Tuhan, maka disitulah kita akan menjadi pribadi-pribadi yang hidup dalam kebenaran. Dengan berpikir benar, berbicara benar, menghidupkan yang benar, dan menyaksikan yang benar itu kepada sesama kita. Mari kita berjuang lagi masa-masa susah ini, jangan didustai atau dibohongi. Masa-masa susah ini jangan diingkari atau disangkali. Akuilah itu di hadapan Sang Maha Benar, dan pikirkanlah yang benar sebagaimana yang Tuhan inginkan. Tentu saja dengan diterangi kebenaran dari Tuhan yang memerdekakan. Bila kita mau hidup tenang, hiduplah dalam kebenaran yang memerdekakan itu. Bila kita mau hidup tentram, tenggelamlah di dalam kasih dan kebenaran Tuhan yang melegakan dan melepaskan kita dari segala belenggu kebohongan-kebohongan itu. Mari datang kepada Tuhan, hiduplah dalam kejujuran, dan jalanilah segalanya diterangi oleh fakta kebenaran dari kasih Tuhan yang memerdekakan. Selamat memberi diri dimerdekakan, selamat memiliki pikiran yang merdeka oleh kebenaran Tuhan yang membuat kita tidak lagi hidup dalam kebohongan, penuh dengan tipu daya, dan akhirnya makin tidak berdaya. Tuhan mengasihi kita sekalian, mari kita berjalan bersama dalam terang kebenaran dan kasih Tuhan. Amin.